Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Isa Asmili S dengan NIM 8604181838. Saya dari kejuruan PGSD Padang dengan Pokjar Salat Belawa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmian, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena menjadi dasar untuk memahami hakikat pendidikan secara mendalam. Filsafat ilmu membantu pendidik agar tidak hanya berjalan sebagai kegiatan mengajar biasa, tetapi menjadi ilmu yang memiliki tujuan, metode, dan nilai yang jelas. Dalam pendidikan, filsafat ilmu mengawasi apakah suatu teori atau metode pembelajaran sudah selesai dengan tujuan pendidikan. Filsafat ilmu juga memperkuat keilmian pendidikan melalui cara berpikir logis, kritis, dan sistematis. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan dapat berkembang berdasarkan penelitian dan fakta, bukan hanya berdasarkan semata. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai pendidikan seperti nilai moral, etika, kemanusiaan, tanggung jawab, dan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa pintar secara akademik, tapi juga membentuk manusia yang memiliki sikap baik dan berguna bagi masyarakat. Contohnya, guru tidak hanya mengajari materi pelajaran, tapi juga menanamkan sikap disiplin, jujur, dan kerjasama dalam proses pembelajaran. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat? Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan peserta didik. Pendidikan tidak hanya membuat siswa menghafal materi, tetapi membantu mereka memahami kehidupan, memecahkan masalah, dan membentuk karakter. Ketika pendidikan berkembang dan menghadapi perubahan zaman, filsafat ilmu juga ikut berkembang untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan pendidikan baru. Misalnya, perkembangan teknologi membuat dunia pendidikan harus menyesuaikan metode-metode pembelajaran digital. Dari situ, filsafat ilmu berperan untuk mengkaji apakah penggunaan teknologi tersebut benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan pendidikan. Jadi, hubungan pendidikan dan filsafat itu saling mempengaruhi. Pendidikan membutuhkan filsafat sebagai landasan berpikir, sedangkan filsafat ilmu berkembang melalui praktik pendidikan di masyarakat. 3. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membentuk persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami masalah pendidikan secara mendalam dan terarah. Dalam filsafat ilmu, terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau intisari dari suatu masalah pendidikan. Contohnya, apa tujuan sebenarnya pendidikan? Apa hakikat peserta didik? Mengapa pendidikan penting bagi manusia? Ontologi membantu memahami dasar dari itu sendiri. Epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan. Contohnya, bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, metode apa yang paling efektif digunakan guru, bagaimana membuktikan suatu teori pendidikan benar. Epistemologi membuat pendidikan memiliki dasar ilmiah yang jelas. Aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan. Contohnya, apakah pembelajaran tersebut bermanfaat? Apakah metode yang digunakan sesuai dengan nilai moral? Bagaimana dampak pendidikan terhadap masyarakat? Aksiologi memastikan pendidikan tetap memiliki nilai etika dan kemanusiaan. Dengan 3 kajian tersebut, filsafat ilmu mampu membantu memecahkan berbagai persoalan pendidikan secara lebih kritis, logis, dan sistematis. Keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat kebijakan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Contohnya, penerapan kurikulum merdeka yang menekankan kreativitas, karakter, dan pembelajaran yang lebih fleksibel sesuai kemampuan siswa. Hal ini menunjukkan adanya pemikiran filsafat ilmu karena kurikulum disusun berdasarkan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik.
berfokus pada hafalan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Contohnya, siswa diberi proyek pembelajaran. Siswa belajar berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Guru lebih berperan sebagai fasilitator. C. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan sendiri. Contohnya dalam pelajaran IPA, siswa tidak hanya membaca teori tentang tumbuhan, tetapi langsung melakukan pengamatan dan percobaan diri di sekolah. D. Dalam pembentukan karakter, pendidikan juga menerapkan nilai-nilai moral seperti disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai kehidupan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.